Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusrip. Sehat-sehat kalian ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh, yang belum punya anak dan momongan segera mendapatkan momongan, yang sedang dalam masalah hutang segera mendapatkan rezeki agar terbebas dari hutang-hutangnya, yang dalam posisi sedang sakit segera sembuh, yang sedang dalam kebangkrutan segera bangkit lagi teman-teman, dan yang sedang tertimpa musibah tetap semangat bahwasanya akan ada akhir dari segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kaya dan selalu berbahagia, amin. Teman-teman, kali ini saya berada di Jakarta ya, sedang berada di Jakarta. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu melakukan perjalanan dari Jakarta ke rumah di Sragen. Waktu itu saya naik bis dan Putra sempat terkunci di kamar mandi bisnya, teman-teman, di kamar mandi bisnya. Dari awal tuh memang saya tuh sudah nggak merasa nyaman gitu, teman-teman, nggak merasa nyaman dengan perjalanan ini, karena saya merasa kan saya berangkatnya ambil yang sore ya kan, sore di jalan kan jadi malam. Saya itu melihat ada satu kayak feeling gitu loh teman-teman, ya ini kayaknya kok saya nggak serap. Jadi saya itu kalau melakukan perjalanan itu saya harus selalu berdasarkan Nogotino teman-teman. Jadi kalau Senin, Selasa itu kan Nogotino ada di timur. Jadi saya usahakan untuk berangkat ke barat, ke Jakarta. Kalau ke Jumat, Kamis itu Nogotino ada di barat, jadi saya melakukan perjalanan ke timur. Nah, jadi waktu itu hari Senin saya tuh terpaksa melakukan perjalanan ke arah Jakarta, teman-teman. Saya tuh sebenarnya terus pulangnya itu saya di hari Senin lagi, Senin berikutnya saya pulang lagi ke arah Sragen. Nah saya tuh berpikir, oh ya ini Nogotino ini di arah timur. Jadi saya tuh perjalanan itu kayak nggak serap gitu. Nanti di lalahnya teman-teman, kayak feeling ini kayak pas gitu. Itu naik bis itu udah terjadi perdebatan antara saya dengan agen, karena nomor kursi saya itu sama gak ada yang menumpang. Otomatis saya nggak mau ngalah lah teman-teman, saya nggak mau ngalah karena itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan agen. Saya itu ngotot, saya nggak mau ngalah sampai akhirnya agennya ini ngalah. Terus saya di situ marah-marah, saya nggak mau ngalah kan. Terus sepanjang perjalanan, nah tiba di setelah rest area di Cipali itu kan sudah malam, sekitar jam 8-an kayaknya. Jam 8 itu sudah masuk Cipali rest area, terus makan teman-teman. Tapi saya melihat ada ketika saya keluar dari toilet ini kayak diikutin gitu, saya tuh berasa teman-teman. Cuman kali itu kok saya nggak bisa ngelihat wajahnya kayak apa, tuh saya nggak bisa. Terus ini saya positif thinking ya, mungkin itu halusinasi saya atau apa. Saya masuk bis lah, Putra itu udah gelisah, mama apa nang, mama ada hantunya mama itu ada perempuan mama. Tapi saya tuh nggak lihat, Putra tuh nggak ada. Saya bilang itu udah tidur dengan perjalanan. Putra ini gelisah teman-teman, gelisah. Terus saya tuh rasa kelibatnya kayak gitu tuh bau tapi bukan wangi, kayak bau tikus mati tuh teman-teman, kayak bangkai tikus itu loh. Terus saya kan itu ya
bau banget terus akhirnya kan saya ambunnya apa ya sama itu pusat tidur perjalanan sampai jam setengah 10 malam itu nggak tahu udah masuk mana tuh putra tuh bilang gini, mama mau pipis. Oh ya udah mau pipis. Bodohnya saya tuh tidak saya antar teman-teman, saya antar terus putra ini pipis di kamar mandi, toilet bis, toilet, saya kan tertidur. Terus putra ini teriak, mama, tolongin. Saya tuh nggak dengar teman-teman. Terus yang penumpang yang lain itu, bu anaknya kekunci. Saya lari ke belakang. Saya buka-buka nggak bisa. Itu putra udah nangis kejer tuh teman-teman, udah nangis kejer. Udah nangis kejer. Akhirnya saya lari ke depan ke ruang kemudi bis. Saya bilang sama kondektornya, kebetulan sudah lama ya, sudah sering naik bus itu. Mas, tolong putra kekunci mas. Naik mereka ke toilet teman-teman, toilet dibuka nggak bisa. Udah putra udah posisi nangis kejer di dalam bis nangis kejer. Akhirnya sampai Mas Andri, putra itu dilurusin dulu kuncinya, itu dilurusin dulu. Udah katanya putra gitu. Udah om. Nggak bisa terus bilang, mas congkel mas, nanti rusaknya saya bayar. Saya bilang beneran tuh congkel itu klik itu udah putranya sudah guobios teman-teman, sudah sudah keringatan dingin, sudah guobios, sudah nangis kejer, terus dia meluk satu kuat banget, dia nangis kejer sampai magep kayak gitu. Terus saya dudukin dia, salam, terus dia nangis, mama mau turun. Nggak boleh turun, nanti turunnya kalau udah sampai rumah. Nggak mau, mama mau turun, mama. Terus akhirnya saya tenang, saya peluk dia tuh keringet dingin teman-teman. Ya mungkin karena takut ya teman-teman. Terus mama di toiletnya ada hantunya mama. Putra dipegangin tadi mama, pintunya dipegangin sama dia, jadi putra nggak bisa keluar katanya gitu. Akhirnya saya tenangin dia, saya peluk putra, terus dia bisa tidur. Di situ terus saya bilang sama mbaknya begini, tolong munculkan siapa tadi yang mengganggu putra. Saya bilang gitu, munculkan di hadapan saya. Terus yang tuh saya dikasih gambaran satu perempuan agak masih umur 50-an lah, 50 sama saya tua dia kayaknya. Itu muncul sininya tuh hancur teman-teman, hancur. Terus ini dari sini tuh muncrat darah terus saya assalamualaikum, terus dia diem, terus kata ayangnya kan dipegangin terusan sama ayangnya dia tuh. Terus kata ayangnya, iki tak gowo, kata, ini akan saya bawa karena dia akan selalu mengganggu, kata. Terus saya tanya ayangnya, ini emang kenapa yang? Saya bilang, ini dulunya kecelakaan, terus tabrak mati, terus nabrak Melayu, kata. Ya nabrak lari, kata itu. Terus dia sebenarnya pengen minta tolong untuk kamu sempurnakan. Terus ya kalau saya mau disempurnakan sama saya kan nggak tahu namanya, yang makanya saya mau tanya namanya. Terus tapi dia tuh diem temen-temen, nggak mau jawab saya, nggak mau tuh. Tapi sini memancur darah terus, nyemprot gitu, terus masnya ini namanya kan Mas Supri ya, supir satunya, driver kedua itu namanya Mas Supri, itu bilang gini, Mbak, kita udah tidur. Udah mas,
kok aneh ya Mbak, tadi itu padahal pintu itu nggak ngunci loh. Masa Mas? Iya itu nggak ngunci loh Mas, Mbak, apa namanya, pintunya kok nggak bisa dibuka. Terus Mas Supri kan tahu kalau saya tuh bisa kayak begitu yang lihat goib. Dan Mas Supri itu bilang gini, terus siapa Mbak itu tadi? Enggak Mas, bekas orang ditabrak katanya. Apa namanya, mati terus senabrak Melayu Mas. Mungkin munggah kok kayak mau Mbak, sing patung blimbing lho Mbak, daerah Batang katanya gitu. Terus mosok masuk, ya apa namanya, dulu dengar di situ memang sering sih Mbak, memang sering ganggu gitu. Oh gitu ya Mas, iya. Tapi putra aman Mbak, aman, nggak apa-apa, kalau dia udah tidur udah tenang. Terus setelah sampai di rumah beberapa hari kemudian, saya tuh tanya eyang suruh dia datang ke tempat saya bilang bahwa dia datang ke tempat saya. Di situ saya meditasi namanya itu Karsim teman-teman. Nah Karsim dia tinggal di sekitaran situ. Dia naik motor jatuh terus tabrakan, meninggal. Dia tertabrak truk. Nah dia pengen disempurnakan karena apa? Ada anggota tubuh dia ini secuil dari daging mulutnya ini tertinggal di situ. Jadi belum sempurna gitu loh teman-teman. Akhirnya saya bilang, ya nanti insya Allah saya sempurnakan. Jadi menyempurnakan hal semacam itu tuh ya kita kayak orang ngubur itu loh teman-teman. Kita ngubur itu, kita kasih dia Al-Fatihah dan segala macam, tapi niatnya agar dia tenang di alam sana gitu. Akhirnya aduh ya Allah, gatel teman-teman. Akhirnya itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Terus dia bilang terima kasih. Di sini apa namanya teman-teman, terkadang orang itu tidak tahu bagaimana cara menyempurnakan hal semacam itu. Sebenarnya gampang. Ketika kita ada keluarga kita yang meninggal atau apa, kan yang nolong pasti nggak bakalan tahu cara ngangkat koren atau apa. Jadi kita ke situ, terus kita siram yang tempat kecelakaan tadi, disiram dengan kembang, terus kita bilang ayo ikut pulang sama saya. Tempatmu bukan di sini, tempatmu ayo bersama jasadmu. Jadi harus disiram teman-teman, disiram kembang, bahwasanya si koren ini harus dipulangkan kayak gitu. Dan syukur alhamdulillah teman-teman, dari hal itu kita akan bisa membantu si koren ini tenang, dia tidak akan ngeramjang di pinggir jalan. Karena kalau kalian tahu di sepanjang jualan ini banyak sekali koren-koren yang kayak orang minta itu loh teman-teman. Itu minta itu maksudnya dia itu minta temen, minta untuk ditemani. Jadi kalau satu tempat yang rawan kecelakaan itu sebenarnya bisa jadi si koren-koren ini minta temen. Jadi akan terus bertambah dan bertambah apa namanya, korban lain karena si korennya akan terus meminta temen gitu loh teman-teman. Pada akhirnya ya percaya nggak percaya, bahwasanya semua itu ada. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya ceritakan. Jadi kalau kalian ada keluarga yang meninggal di jalan karena kecelakaan, lebih baik kalian datangi ke tempat kecelakaannya, kalian siram bunga agar si koren ini tenang, agar si koren ini tidak terus meminta tumbal nyawa yang lainnya. Itu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya harus pergi, harus ada kerjanya saya selesaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, berbahagia dan terus bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena Allah Maha Memberi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum teman-teman. Yuk.